Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi dan selamat datang dalam ibadah Minggu 19 September 2021. Sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa warta gereja yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, ibadah tatap muka atau live streaming GKJ WPM akan memulai ibadah pada minggu hari ini, yaitu 19 September 2021 pada jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah hanya diadakan satu kali. Berikut adalah batasan atau aturan pelaksanaan ibadah tatap muka. Yang pertama, jumlah peserta ibadah 50 orang. Batas usia yang boleh hadir ibadah adalah usia 13 sampai 69 tahun dan yang sudah vaksin. Bagi jemaat yang dalam kondisi tidak sehat dan ibu hamil, mohon untuk tidak mengikuti ibadah terlebih dahulu. Jemaat yang hadir harus bersedia menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan tata tertib yang sudah ditetapkan oleh gereja. Jemaat dimohon hadir tepat waktu dan langsung pulang setelah selesai beribadah. Jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah akan diatur oleh ketua blok masing-masing. Untuk pengumpulan persembahan, kartu bulanan, peralenan, diakonia, pembangunan, dan lain-lain dapat dimasukkan di kotak persembahan yang sudah disediakan pada saat datang atau pulang. Sedangkan untuk persembahan mingguan, nanti pada liturgi persembahan dipersilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk maju ke tempat persembahan yang sudah disediakan di samping kanan kiri dari tempat duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi jemaat yang belum bisa mengikuti ibadah tatap muka, dipersilahkan untuk mengikuti ibadah yang ditayangkan di channel YouTube GKJ WPM setelah ibadah tatap muka selesai. Warta gereja yang kedua, pelayanan sakramen perjamuan kudus. Akan dilayani sakramen perjamuan kudus secara langsung yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi jemaat yang sudah berhak mengikuti perjamuan kudus, dimohon untuk mempersiapkan diri secara pribadi dan pendadaran akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 September 2021. Majelis gereja akan menyediakan roti dan anggur perjamuan. Jemaat yang menghendaki roti dan anggur dipersilakan untuk menghubungi ketua atau sekretaris blok untuk pendataan persediaan roti dan anggur. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah pada saat ini nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Teguh Prasdadi dengan tema dituntun hikmat Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, kita hening sejenak. Amin. Panggilan beribadah. Jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, Allah memanggil kita dalam kebaktian Minggu 19 September 2021. Syukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah.
Tetap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang terkasih, setiap hari kita menentukan pilihan, memilih yang benar atau yang tidak benar, yang baik atau yang tidak baik, dan menjadi tidak mudah untuk menentukan pilihan, karena masing-masing ada dampaknya. Betapa bersyukur jika kita memilih untuk bersedia dituntun oleh hikmat Tuhan, untuk menghadirkan kebaikan dan kegembiraan bersama. Hikmat Tuhan mengarahkan kita untuk menjadi pendamai, ramah seorang terhadap yang lain, penuh belas kasihan dan cinta kasih. Dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras dengan hikmat Tuhan, mendorong kita untuk lebih hormat dan menghargai setiap ciptaan Tuhan. Marilah kita puji Tuhan, Sang Surya kehidupan. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asa Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Marilah kita datang kepada Tuhan membawa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, Sang Sumber Hikmat, di hadapan-Mu kami mengakui betapa cemar hati, pikiran, dan akal budi kami.
kami masih belum mampu bertutur kata dengan baik dan belum mampu pula berperilaku bijaksana. Kasih kami masih sering lakukan dengan memandang muka. Dalam banyak hal, kami masih sering mementingkan diri sendiri, ambisius dalam meraih sesuatu dengan merendahkan yang lain. Ya Tuhan, tolonglah kami yang senang menghakimi daripada mengasihi, lebih mudah marah daripada ramah. Kami mohon pengampunan-Mu. Kiranya Engkau berkenan melimpahkan hikmat-Mu, agar kami bijaksana. Amin. Marilah bersama-sama kita menyambut anugerah Allah setelah kita mengakui dosa kita. Biarlah berita anugerah kita terima dari 1 Korintus 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hikmat. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, agar selaras dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah penolong kami. Tegakkanlah langkah kami, agar tidak menyimpang daripada-Mu. Kepadamu kami persembahkan hidup kami demi kemuliaan-Mu. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam.
Marilah kita datang pada Tuhan dalam doa. Ya Allah, yang penuh dengan kemurahan, kami datang kepadamu atas penyertaan dan tuntunanmu di dalam kebaktian Minggu pagi ini. Kami bersyukur Engkau memperkenankan kami untuk menjumpaimu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, baik bagi kami yang berkebaktian dari rumah masing-masing, maupun yang bertatap muka di gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus memampukan kami untuk menerima firman-Mu, menerima hikmat-Mu, dan menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana. Semuanya ini kami mohonkan, sebab Roh Kudus yang memberi kemampuan kami untuk mendengarkan, menerima, melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Amsal pasal 31 ayat yang ke-30 sampai dengan 31. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Bacaan kedua diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan pasal 4 ayat 3, dilanjutkan ayat 7 sampai 8a. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kami mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati,
tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus dan siapa yang terbesar di antara para murid. Injil Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil
dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita dalam penyertaannya diperkenankan untuk berkebaktian minggu. Maka perkenankan kami menyapa baik saudara-saudara yang ada di rumah berkebaktian secara live streaming maupun nanti melalui rekaman ulang. Demikian juga bagi Bapak Ibu semua yang hadir dalam tatap muka sangat terbatas ini. Saudara-saudara, menjadi sebuah kebijakan tampaknya yang paling bijaksana dalam masa pandemi ini, salah satunya adalah buka tutup gereja untuk bertatap muka, sementara itu ibadah secara online terus dijalankan. Mudah-mudahan ini menjadi kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan kita. Saudara-saudara, beberapa minggu ini, minggu-minggu yang lalu, kita diajak merenungkan tentang kebijakan juga, tentang hikmat. Dan demikian juga saat ini, kita masih di dalam percakapan seputar tentang hikmat. Dan tema kebaktian kita adalah dituntun hikmat Tuhan. Tentu saja yang pertama, apa contohnya hidup yang tidak dituntun oleh hikmat Tuhan? Yang kedua, apa contohnya hidup yang dituntun oleh hikmat Tuhan? Saudara-saudara, yang pertama, bagaimana kita seringkali merasakan, mengalami, menonton kehidupan yang dirasa gelap. Ya, kita tentu pernah melihat, menonton, atau ikut dalam acara-acara baik di televisi, bagi saudara-saudara yang masih suka nonton televisi, maupun juga melalui siaran YouTube dan seterusnya, melalui media sosial maupun media online, yang disebut sebagai acara bincang-bincang, talk show, debat, dan seterusnya, yang intinya di sana ada percakapan dua atau lebih orang membahas sesuatu. Tentu hal ini menimbulkan dua tanggapan minimal. Yang pertama, tanggapan senang jika di dalam acara bincang-bincang, talk show, debat itu kita mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan pencerahan. Oh, begini toh hidup di cara pandemi. Oh, begini toh kebijakan pemerintah. Oh, begini toh yang harus kita lakukan. Kita senang. Namun kadang-kadang kita sedih karena bukan pencerahan yang kita dapat, tetapi penggelapan. Kita ikut emosi, mungkin juga pro, mungkin juga kontra, tetapi tidak mendapatkan sesuatu selain ikut kecewa, ikut jengkel. Dan itu bisa saja terjadi dalam acara baik di TV, bincang, talk show, debat, maupun podcast
di YouTube dan seterusnya. Dan jika itu yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita pikiran kemerungsung, kita tiba-tiba masuk terjebak dalam sikap pro dan kontra, kita mudah emosional, kita mudah memberikan komentar, dan seringkali itu berujung kemudian berurusan dengan yang berwajib. Saudara-saudara, jika itu yang terjadi, maka tidak heran ketika kita lebih sering mendengar komentar. Sebenarnya Indonesia, kita tidak kekurangan orang pinter. Yang kurang bagi kita adalah orang yang pinter, jujur, rendah hati, dan mau bekerja. Mungkin memang begitu kesannya ketika kita nonton acara-acara percakapan-cakapan semacam itu. Ditandai dengan adu argumentasi, tak berkesudahan, dan itu memang menjadi ajang untuk menunjukkan kelihayan berdebat, menunjukkan intelektualitas yang tinggi. Namun ada sesuatu yang nampaknya tidak hadir di sana. Apa itu? Kerendahan hati dan kepedulian yang tulus. Seolah-olah jika semakin banyak orang terpelajar, kita menjadi resah karena tidak ada jaminan kehidupan bersama akan menjadi lebih baik, lebih harmonis, lebih damai, dan lebih sejahtera. Mengapa demikian? Karena semakin sering dipertunjukkan, ternyata mereka semua berorientasi kepada kesuksesan pribadi, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan kita ikut marah. Tanpa sadar, jangan-jangan kita pun, loh, kalau mereka begitu, lalu saya kebagian apa? Mungkin itulah sebabnya kita jadi ikut emosi. Akibatnya kita sudah tahu, terjadi kerusakan relasi, kerusakan alam, luka-luka batin, dan seterusnya. Singkatnya, hal ini dikatakan sebagai itulah contoh bagaimana ketika kehidupan tidak dituntun oleh hikmat. Itulah contoh bagaimana hidup yang tidak bijaksana. Karena mungkin disinilah kita menjadi menyadari betapa kurangnya penanaman hikmat menjadi bijaksana sejak dari dalam keluarga. Saudara-saudara, fenomena tentang ketidakhadiran hikmat, ketidakhadiran kerendahan hati, ketidakhadiran kepedulian, sesungguhnya bukan hanya fenomena pada zaman kita ini. Ini sudah terjadi, bahkan di dalam bacaan Injil kita, itu berarti zaman Alkitab 2000-an lebih tahun yang lalu, hal itu juga sudah ditunjukkan. Yaitu ketika Tuhan Yesus menginformasikan bahwa ia akan menderita, dibunuh, ia akan bangkit kembali. Artinya Yesus memberikan pemberitahuan, kita akan berpisah loh. Aku akan berpisah dengan kamu. Namun apa yang terjadi? Para murid gagal paham. Inilah yang kemudian membuat para murid ketahuan mengapa mereka gagal paham. Yaitu mereka sedang asik untuk berdiskusi, mungkin kurang tajam kalimat berdiskusi, untuk bertengkar, memperebutkan siapa murid yang paling hebat, siapa murid yang paling besar, siapa murid yang paling harum namanya. Itulah yang sedang diperdebatkan. Saudara-saudara, jadi ada ketidaknyambungan antara pemberitahuan Yesus bahwa ia akan dibunuh, akan bangkit, akan berpisah, dengan para murid
yang asik dengan dirinya sendiri. Ada ketidaknyambungan antara pikiran visi Yesus yang hendak menghadirkan kerajaan Allah meskipun melalui pengorbanan dirinya, dengan pikiran para murid yang memikirkan kehendak dirinya sendiri, sedang sibuk berpikir tentang kesuksesan, kejayaan pribadi, keunggulan daripada yang lain. Oleh karena itu Tuhan Yesus menghadirkan anak kecil untuk mengikis egoisme para murid agar mereka peduli juga terhadap peristiwa yang akan terjadi, agar mereka lebih peka, tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri dengan menghalalkan pertengkaran. Ini juga sebagai sebuah contoh tentang sikap yang tidak dituntun oleh hikmat Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membahas tentang yang pertama, contoh-contoh tentang sikap hidup yang tidak dituntun oleh hikmat Tuhan. Yang kedua, apakah dan bagaimanakah sikap hidup yang dituntun oleh hikmat Tuhan itu? Bagaimanakah buah sikap hidup yang dituntun oleh hikmat Tuhan? Hal ini dijawab melalui Amsal dan surat Yakobus yang menjadi bacaan kita. Di dalam Amsal 30 ayat 10 sampai dengan 31, di sana digambarkan bagaimana keluarga yang hidup dalam rengkuhan hikmat Tuhan melalui peran yang ditokohkan oleh seorang istri, seorang ibu yang cakap, seorang ibu yang bekerja keras, yang rajin, yang ulet, yang sungguh-sungguh memperhatikan kedamaian, kesejahteraan semua anggota keluarga, baik lahir maupun batin. Seringkali tokoh hikmat di dalam budaya Israel atau Sofia di dalam budaya Yunani memang dipersonifikasikan dengan tokoh perempuan. Namun tentu saja menjadi orang berhikmat, menjadi orang yang bijaksana, yang ditandai dengan keuletan, tanggung jawab, kepedulian, kerajinan, bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab ibu atau kaum perempuan. Semua orang, baik anak-anak, laki-laki maupun bapak-bapak, juga perlu untuk mendasarkan dirinya, membuka dirinya, menerima dan menghidupi hikmat Tuhan. Surat Yakobus pasal 3 juga ditunjukkan bagaimana sikap hidup orang yang berhikmat. Hidup dalam keramah tamahan, hidup di dalam kedamaian dan menjadi pendamai. Hidup yang dipenuhi dengan kemurahan hati, belas kasihan, tidak senang membuat kekacauan dan kegaduhan, ataupun jauh dari iri hati, pementingan diri sendiri, atau memegahkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, itulah yang disebut sebagai hidup yang dituntun oleh hikmat Tuhan. Betapa indahnya jika kita semua bersedia dituntun oleh hikmat Tuhan, bersedia dituntun oleh pikiran Tuhan, bukan pikiran egois kita sendiri, bukan kehendak pementingan diri sendiri, akan menjadi betapa damainya hidup kita. Saudara-saudara, menjadi orang yang berhikmat adalah ditandai dengan menjadi orang yang bijaksana. Bukan bijaksana dan bijik sini. Menjadi orang yang penuh dengan pertimbangan. Ia juga menjadi orang yang rendah hati, artinya tidak suka memamerkan jasa, prestasi, atau harta miliknya agar ditinggikan oleh pujian manusia. Ia juga menjadi orang yang takut akan Tuhan. Artinya kehendak Tuhan menjadi pusat hidupnya, bukan kehendak dirinya sendiri.
dan hikmat Tuhan menuntunnya, dan itulah sesungguhnya yang menjadi panggilan kita semua selaku pengikut Kristus. Biarlah kita senantiasa membukakan hati dan pikiran kita, dan Allah hadir memberikan hikmat pikirannya dan menuntun kita. Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita menyatakan kesediaan kita untuk melakukan firman-Nya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 365 bait 1, 5, dan 6. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah bersama-sama kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa mengasihi dan tinggal di tengah kami, menuntun kami dengan hikmat-Mu. Namun kami mohon Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk membuka hati dan bersedia menjadi bijaksana, menghadapi kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai hal yang sering tidak dapat kami
tebak, dan kami pastikan. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami Engkau tuntun dengan hikmat-Mu. Kiranya Engkau juga menuntun, memberikan hikmat, juga kesembuhan dan kegembiraan bagi Bapak Slamet Saki, Bapak Suwadi, Bapak Sugiyarto maupun Bapak Sudarno yang sedang sakit dalam pemulihan di rumah masing-masing. Demikian juga Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk setiap kehidupan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami ingin menyerahkan anak-anak, kaum remaja dan pemuda ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah anak-anak-Mu ini Engkau perlengkapi dengan Roh Kudus yang akan mengarahkan mereka untuk giat dan semangat di dalam mereka belajar, mereka bekerja, mereka menemukan kehidupannya yang seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami mohon berkat-Mu untuk yang dewasa maupun juga lanjut usia. Kegembiraan, kesehatan, kebugaran kiranya terjadi dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau juga perlengkapi dengan kecukupan rezeki di dalam mereka mencukupkan kebutuhan keluarga. Terima kasih Tuhan atas setiap panggilan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami pun Engkau perlengkapi untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, baik di gereja-Mu di tempat ini maupun juga di dalam lingkungan masyarakat dan tempat kerja. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau yang akan menuntun dalam setiap kegiatan dan programnya, terlebih ketika memasuki masa-masa pandemi yang diliputi dengan berbagai macam keterbatasan. Kiranya itu semua menjadikan kami juga untuk memperbaharui, untuk beradaptasi, dan tetap melanjutkan karya Tuhan, menghadirkan damai sejahtera melalui gereja di tengah dunia. Kami mohon kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang diperkenankan dalam penyertaan-Mu merayakan atas setiap berkat-Mu dalam ulang tahun mereka. Bapak Didi Sumaryono, Yohanes Kristo Tutut Pratomo, Noviari Adinda Puspitarini, Bapak Sapsono Wahyu Broto, Bapak Alex Riono Subekti, Bapak Yeremia Septian Agung, Yeskiel Arya Satya Putra, Bapak Tri Joko Soekarno, Ibu Rohmah Hidayati, Ibu Kristiana Sukohartanti, Ibu Ana Murtiana, Ibu Esti Widyastuti, Excel Kristina Lukito, Florentina Agatha Putri, Ibu Anik Purwanti, dan Aan Sisilia. Tuhan kiranya yang akan menambahkan dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dan kegembiraan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah karena kasih setia-Mu juga, kami diperkenankan untuk memasuki dalam peristiwa kehidupan Tuhan yang kami mohon memberikan kekuatan, kesembuhan, dan juga semangat topangan di dalam kami memulihkan diri. Terima kasih Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu untuk kehidupan setiap para pemimpin kami yang bekerja untuk menghadirkan damai sejahtera. Kiranya mereka sungguh-sungguh untuk memperhatikan tuntunan tangan-Mu ini. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki dan dinyatakan bagi kita dalam Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri
dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita berdoa. Dalam ibadah saat ini, kami datang ya Tuhan, menghaturkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas setiap berkat dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami bersama keluarga. Engkaulah yang menyertai saat kami bekerja, saat kami berusaha, saat kami belajar, dan kiranya semua itu juga menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Kini, ajarlah kami menggunakan hidup, waktu, bakat, dan kemampuan yang adalah anugerah-Mu untuk menghormati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mengkarismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia, jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Terimalah hikmat Tuhan untuk menuntunmu, karena hikmat-Nya menuntun kita ke dalam hidup. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu serta hidup